Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu penentuan upah di pasar tenaga kerja. Dengan anggota Rio Utomo, Salsabila Putri, Serli Puspita, Cindy Kartika, dan Yogi Setia. Dalam bab ini terdapat 4 poin, yaitu upah uang dan upah real, hubungan antara produktivitas dan upah, penentuan upah di berbagai bentuk pasar tenaga kerja, dan faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Upah uang dan upah real. Pembayaran kepada tenaga kerja dibedakan menjadi dua, yaitu gaji dan upah. Gaji diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja tetap dan tenaga kerja profesional seperti pegawai pemerintah, dosen, guru, dan lain-lain. Upah diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah. Perbedaan upah uang dan upah real. Upah uang merupakan jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental dan fisik yang digunakan dalam proses produksi. Upah real merupakan tingkat upah pekerja diukur dari sudut kemampuan upah membeli barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. Cara menghitung upah real. Untuk menaksir upah gaji real, pekerja dapat menggunakan indeks harga. Dalam indeks harga memberikan gambaran tentang tingkat rata-rata perubahan harga dari waktu ke waktu. Salah satu indeks harga yang digunakan ialah indeks harga konsumen. Selanjutnya adalah hubungan antara produktivitas dan upah. Upah real yang diterima tenaga kerja tergantung kepada produktivitas dari tenaga kerja tersebut. Data mengenai kenaikan upah di berbagai negara, terutama negara maju, menunjukkan keterkaitan yang erat antara kenaikan upah real para pekerja dengan produktivitas mereka. Dengan menggunakan data, analisis secara grafik juga dapat menunjukkan hubungan antara produktivitas dan upah real. Produktivitas dan upah real. Upah real sangat tergantung kepada produktivitas dengan menggunakan teori permintaan ke atas produksi. Kurva tersebut menunjukkan bahwa produktivitas semakin tinggi, upah real juga akan semakin tinggi. Yang selanjutnya adalah sumber-sumber kenaikan produktivitas. Produktivitas didefinisikan sebagai produksi yang diciptakan oleh seorang pekerja pada suatu waktu tertentu. Kenaikan produktivitas bekerja dapat menghasilkan lebih banyak barang jangka waktu yang sama atau dalam waktu yang singkat. Kenaikan produktivitas disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kemajuan teknologi memproduksi, pertambahan kepandaian dan keterampilan tenaga kerja, memperbaiki dalam organisasi perusahaan masyarakat. Selanjutnya adalah kemajuan teknologi memproduksi. Kemajuan teknologi menimbulkan dua akibat yang penting kepada kegiatan memproduksi dan produktivitas. Pertama, kemajuan teknologi memungkinkan penggantian kegiatan ekonomi dari menggunakan binatang dan manusia kepada tenaga mesin. Kedua, kemajuan teknologi memperbaiki mutu dan kemampuan mesin-mesin yang digunakan. Untuk memastikan agar mereka selalu bersaing dengan perusahaan lain, mereka selalu berusaha mengembangkan teknologi dan inovasi. Salah satu tujuan penting ialah memperbaiki efisiensi memproduksi dan ini akan meninggikan produktivitas kegiatan memproduksi. Perbaikan sifat-sifat tenaga kerja. Kemampuan ekonomi menimbulkan beberapa akibat yang pada akhirnya meninggikan kepandaian dan keterampilan tenaga kerja. Kemampuan ekonomi mempertinggi taraf kesehatan masyarakat, mempertinggi taraf pendidikan, dan latihan teknik yang menambah pengalaman dalam pekerjaan. Faktor tersebut sangat besar sekali perannya dalam mempertinggi produktivitas tenaga kerja. Pengeluaran pemerintah di dalam bidang tersebut selalu digalangkan dan dikembangkan. Pengeluaran pemerintah dalam bidang ini dinamakan investasi ke atas modal manusia. Perbaikan dalam organisasi perusahaan dan masyarakat.
Dalam perekonomian yang mengalami kemajuan, bentuk manajemen perusahaan mengalami perubahan. Pada mulanya, pemilik juga merupakan pemimpin perusahaan. Tetapi, semakin maju perekonomian, semakin banyak perusahaan yang diserahkan kepada manajer profesional. Produktivitas juga telah bertambah tinggi sebagai akibat langkah-langkah pemerintah memperbaiki infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, dan jaringan telekomunikasi, dan memperbaiki peraturan-peraturan yang mengendalikan, merangsang dan mengawasi kegiatan ekonomi dan perusahaan, peraturan yang menjamin persaingan, peraturan yang menyederhanakan pendirian badan usaha, dan mengekspor, dan berbagai peraturan lainnya. Memberi sumbangan yang penting ke atas menaikkan efisiensi dan produktivitas kegiatan perusahaan. Penentuan upah di berbagai bentuk pasar tenaga kerja. Persaingan sempurna dalam pasar tenaga kerja. Pasar persaingan sempurna dalam pasaran tenaga kerja berarti di dalam pasar terdapat banyak perusahaan yang memerlukan tenaga kerja, dan tenaga kerja yang ada di dalam pasar tidak menyatukan diri di dalam serikat-serikat buruh yang akan bertindak sebagai wakil mereka. Sifat permintaan penawaran sama dengan di pasar barang. Selain itu, kurva permintaan penawaran ke atas tenaga kerja juga sama dengan kurva permintaan penawaran ke atas sesuatu barang. Berikut gambar kurva permintaan dan penawaran tenaga kerja pada pasar persaingan sempurna. Berdasarkan sifat permintaan dan penawaran tenaga kerja, dalam gambar 2, kurva MRP sama dengan D adalah kurva permintaan tenaga kerja, dan kurva SS adalah penawaran tenaga kerja. Dicapai keseimbangan di titik E dengan jumlah tenaga kerja L dengan upah W. Dalam gambar 2, ditunjukkan permintaan dan penawaran tenaga kerja di suatu perusahaan. Karena sifat pasar adalah persaingan sempurna, firma tidak dapat mempengaruhi tingkat upah. Firma harus membayar upah sebesar W kepada para pekerja yang digunakannya. Pada tingkat upah ini, ia dapat memperoleh semua tenaga kerja yang diperlukannya. Maka, kurva W adalah kurva penawaran tenaga kerja. Kurva D sama dengan MRP menggambarkan permintaan tenaga kerja dan keseimbangan dicapai di titik E dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1. Pasar tenaga kerja monopsoni. Monopsoni berarti hanya terdapat satu pembeli di pasar, sedangkan penjual berjumlah banyak. Pasar tenaga kerja seperti ini bersifat monopoli di pihak perusahaan. Di dalam pasarnya hanya terdapat satu perusahaan yang akan menggunakan tenaga kerja yang ditawarkan. Pasar tenaga kerja seperti ini terwujud jika di suatu daerah tertentu terdapat suatu firma yang sangat besar, dan ia satu-satunya perusahaan modern di tempat tersebut. Untuk menerangkan penentuan upah di pasar monopsoni, digunakan dua pendekatan. Satu, menerangkannya dengan menggunakan gambaran secara angka. Perhatikan tabel upah dan penggunaan tenaga kerja dalam pasar tenaga kerja monopsoni berikut. Yang kedua adalah menerangkannya dengan cara grafik. Perhatikan kurva berikut. Monopoli dari pihak tenaga kerja. Monopoli dari pihak tenaga kerja bertujuan agar mereka dapat memperoleh upah dan fasilitas, bukan keuangan yang lebih baik. Tenaga kerja dapat menyatukan diri dalam serikat buruh atau persatuan pekerja. Serikat buruh adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan agar para pekerja dapat bersatu sebagai satu kesatuan, memberikan atau menuntut syarat-syarat kerja tertentu dengan para pengusaha seperti penuntutan upah dan lainnya, di mana tindakan tersebut dapat menyebabkan tenaga kerja mempunyai kekuasaan monopoli atas tenaga yang telah ditawarkan. Penentuan upah dalam pasar tenaga kerja yang bersifat monopoli, pihak pekerja dibedakan dalam 3 keadaan, yaitu menuntut upah yang lebih tinggi dari yang dicapai pada keseimbangan permintaan dan penawaran, membatasi penawaran tenaga kerja,
dan menjalankan usaha-usaha yang bertujuan menaikkan permintaan tenaga kerja. Penuntutan upah yang lebih tinggi. Apabila organisasi serikat buruh meliputi sebagian besar dari tenaga kerja di suatu industri, maka kemampuannya untuk menentukan upah berpeluang besar. Jika tuntutan dari serikat buruh tidak disetujui oleh pengusaha, maka mereka akan membuat suatu ancaman, misalnya adanya mogok kerja. Adanya ancaman dari serikat buruh berpotensi menimbulkan implikasi buruk pada perusahaan, sehingga perusahaan tidak mempunyai pilihan lain, mereka terpaksa memenuhi keinginan yang dinyatakan oleh serikat buruh. Berikut gambar kurva penentuan tingkat upah di mana serikat buruh mempunyai kekuasaan yang besar di dalam memperoleh segala tuntutan yang diinginkannya. Dari kurva di atas dapat disimpulkan bahwasanya semakin tinggi tingkat upah yang dituntut oleh buruh, tingkat pengangguran akan semakin tinggi. Kemungkinan berlakunya keadaan seperti ini menyebabkan serikat buruh harus berhati-hati dalam menuntut upah yang lebih tinggi. Jadi, tingkat upah yang dituntut tidak boleh jauh melebihi tingkat yang diwujudkan oleh pasar persaingan sempurna. Yang terakhir adalah faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Yang pertama, permintaan dan penawaran tenaga kerja. Di dalam suatu pekerjaan di mana terdapat penawaran tenaga kerja yang cukup besar tetapi tidak banyak permintaannya, maka upah itu memiliki tengah. Sebaliknya, jika dalam suatu pekerjaan di mana terdapat penawaran tenaga kerja yang terbatas tetap permintaan yang sangat besar, maka upah yang diberikan cenderung memiliki tingkat yang tinggi. Satu contoh adalah perbedaan pendapatan dan ahli ekonomi. Penawaran ahli ekonomi relatif lebih tinggi daripada penawaran ahli, tetapi ahli ekonomi menerima upah yang lebih rendah. Yang kedua, perbedaan corak pekerjaan. Ada beberapa pekerjaan yang ringan dan sangat mudah dikerjakan, tetapi ada pula pekerjaan yang harus dikerjakan dengan mengeluarkan tenaga fisik yang besar. Satu contoh, perhatikan saja pekerjaan seorang pesuruh yang bekerja di kantor dan di dalam ruangan ber-AC, dan pekerjaan pertanian atau pekerjaan lapangan biasanya akan menuntut dan memperoleh upah yang lebih tinggi daripada pesuruh kantor, karena mereka melakukan kerja yang lebih memerlukan tenaga fisik. Yang ketiga, perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan. Dalam perekonomian yang semakin maju ini, kegiatan-kegiatan ekonomi memerlukan tenaga terdidik. Biasanya makin rumit pekerjaan yang diperlukan, makin lama masa pendidikan dari tenaga kerja tersebut. Maka pendidikan yang panjang tersebut menyebabkan tidak banyak tenaga kerja yang dapat mencapai taraf pendidikan yang tinggi. Di samping itu, tenaga kerja yang lebih tinggi pendidikannya memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, karena pendidikannya mempertinggikan kemampuan kerja, dan selanjutnya kemampuan kerja meninggikan produktivitas. Yang keempat, pertimbangan bukan keuangan. Maksudnya adalah terdapatnya pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan. Contohnya ada tidaknya perumahan yang tersedia, jauh dekatnya lokasi pekerjaan, berada di kota besar atau daerah terpencil. Seorang pekerja seringkali bersedia menerima upah yang lebih rendah apabila beberapa pertimbangan bukan keuangan tersebut sesuai dengan keinginannya. Sebaliknya pula, apabila beberapa pertimbangan bukan keuangan tersebut tidak sesuai dengan keinginan seorang pekerja, maka pekerja akan menuntut upah yang lebih tinggi sebelum dia bersedia menerima pekerjaan yang ditawarkan. Yang kelima, mobilitas tenaga kerja. Upah dari suatu pekerjaan di berbagai wilayah dan bahkan di dalam suatu wilayah tidak selalu sama. Ada dua faktor yang menyebabkan tidak sempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja. Yang pertama, faktor geografis. Di tempat-tempat tertentu terdapat masalah kekurangan buruh walaupun tingkat upah cenderung lebih tinggi. Sedangkan di tempat lain terdapat pengangguran yang tinggi dan tingkat upah yang rendah. Di dalam keadaan seperti itu adalah wajar apabila para pengangguran tersebut pindah ke tempat di mana kekurangan tenaga kerja dihadapi. Yang kedua, faktor institusional. Faktor ini bertujuan untuk menjamin supaya pendapatan mereka tetap berada pada tingkat yang tinggi dengan cara berusaha membatasi masuknya tenaga profesional yang baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila
teman-teman ingin mengajukan pertanyaan ataupun ingin menanggapi, kami persilakan. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.